Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, salam kenal anak-anakku yang Ustadzah banggakan. Ya, selamat yang pertama Ustadzah sampaikan atas prestasi kalian naik ke kelas 4 ya. Selamat berjumpa dengan Ustadzah. Ustadzah perkenalkan dulu. Ustadzah di sini di kelas 4 akan mendampingi anak-anak yang hebat untuk belajar Al-Qur'an. Ya, nanti ada Ustadzah yang satu lagi. Jadi Ustadzah perkenalkan, nama Ustadzah adalah Ustadzah Hasnah ya, Ustadzah Hasnah Nur Hidayati. Kemudian nanti ada juga Ustadzah Supinah. Kalau kalian Ustadzah Supinah tidak asing lagi ya nak ya, sudah kenal di kelas 3. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita masih orientasi ya nak ya, dan kita juga masih belajarnya masih menggunakan sistem daring ya, tapi jangan mematahkan semangat kalian untuk belajar apapun keadaannya. Kita harus mensyukuri ya, kita harus tetap bersyukur. Alhamdulillah kita bisa belajar meskipun dengan kondisi ataupun dengan dengan sistem daring ya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung segera ya nak ya. Ya, tanpa panjang lebar Ustadzah akan menyampaikan jadwal hari ini adalah tentang pelajaran Al-Qur'an. Tapi sebelumnya Ustadzah akan menyampaikan adab-adab ataupun adab-adab dan keutamaan kita belajar Al-Qur'an. Ya, kalau adab-adabnya insya Allah sudah disampaikan di kelas 3, di kelas 2. Bagaimana sih kita harus belajar Al-Qur'an? Caranya ketika sikapnya kita belajar Al-Qur'an. Yang jelas yang pertama kita harus niat ya, niatkan hati kita untuk belajar Al-Qur'an ya. Niatkan untuk mendapat mendapat ridho dari Allah. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Kemudian tentunya dalam keadaan yang suci. Apalagi kita sudah kelas 4 ya nak ya, anak-anak sudah kelas 4, diusahakan ketika akan belajar Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, pastikan dalam kondisi sudah berwudu atau dalam keadaan suci. Kemudian perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan ustadzahnya. Insya Allah ketika kita sudah niat belajar yang baik, kemudian kondisi kita juga dalam keadaan suci, kemudian kita memperhatikan, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan ya. Nah, sedikit ustadzah akan menyampaikan tentang keutamaan. Nah, keutamaan itu utamanya kenapa sih kita harus belajar Al-Qur'an? Ternyata belajar Al-Qur'an itu adalah belajar yang menyenangkan ya, menyenangkan. Karena apa nak? Karena belajar Al-Qur'an itu meskipun faedahnya atau fadilahnya itu tidak hanya kita dapatkan di dunia saja, tetapi juga di akhirat ya. Kita akan mendapatkan dunia akhirat ya. Ustaz akan menyampaikan sedikit tentang fadilah atau keutamaan belajar Al-Qur'an. Yang pertama Al-Qur'an yang akan kita baca atau Al-Qur'an yang kita pelajari itu bisa menjadi syafaat atau penolong bagi para pembacanya ya. Jadi ternyata Al-Qur'an itu bisa menjadikan penolong untuk pembacanya. Itu kapan? Ketika nanti di akhirat kita membutuhkan atau amal kita ternyata masih kurang kalau menjadikan kita masuk surga. Nah, ternyata amalan bacaan Quran itu bisa menjadikan syafaat atau penolong bagi orang yang membacanya. Itu yang pertama. Kemudian orang yang belajar Al-Qur'an atau mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an itu termasuk sebaik-baik manusia ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa hadis itu menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itu yang kedua ya, keutamanya. Kemudian yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Mahir itu apa? Mahir itu berarti pintar atau pandai. Kemudian bagaimana yang belum bisa? Nah, jangan khawatir ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita belajar dengan sungguh-sungguh, tapi kita belum pintar-pintar ya, kita belum lancar, itu Allah tetap memberikan 2 pahala. Nah, luar biasa ya nak ya. Allah tetap memberikan 2 pahala. Tapi beda dengan yang anak yang malas atau nggak mau baca Quran, capek. Nah, itu beda. Tapi ketika ada seseorang ingin belajar Al-Qur'an, kemudian ia mengalami kesulitan, itu tetap mendapat pahala. Di sini disebutkan Allah memberikan 2 pahala. Berikutnya adalah ini yang terakhir ya. Yang terakhir Ustaz akan menyampaikan 5 saja. Yang terakhir adalah Al-Qur'an dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah ya. Nah, itu kan harapannya kita itu tidak hanya ingin baik di mata manusia, tapi yang jelas kita harus mencari bagaimana sih kita diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, di antaranya adalah dengan cara belajar Al-Qur'an. Nah,
Itu saja ya nak ya. Jadi ada 5 yang Ustazah sampaikan saat ini, yaitu Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, atau syafaat atau penolong. Kemudian orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebaik-baik manusia. Berikutnya adalah orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Nah ya, yang mahir. Berikutnya, ketika kita belajar Al-Quran kok kita menjumpai kesulitan, kita jangan patah semangat, karena itu tetap kita juga mendapat pahala. Nah ketika kita kesulitan mendapat pahala, apalagi ketika kita sungguh-sungguh, insya Allah kemudahan akan didapatkan ketika kita meminta petunjuk pada Allah. Terakhir, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Nah itu keutamaannya. Kemudian contoh-contoh beberapa sahabat zaman Rasulullah yang sahabat Rasulullah yang sungguh-sungguh belajar Al-Quran ini banyak sekali. Di antaranya ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Sabit, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Darda, ada Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Nanti suatu saat kita akan belajar siapa sih itu Abu Darda, siapa sih itu Ali bin Abu Thalib, siapa itu Zaid bin Sabit. Nah kita akan belajar nanti kalau kita ada kesempatan lagi ya nak ya. Jadi harapannya, nah ketika kita sudah mengetahui fadilah atau keutamaan belajar Al-Quran, itu kita akan menjadi semakin semangat untuk belajar Al-Quran ya nak ya. Oh ya, satu lagi, ketika anak-anak menghafal atau belajar Al-Quran itu juga besok atau kelak bisa mempersembahkan mahkota ya, mempersembahkan mahkota untuk orang tuanya. Subhanallah, luar biasa ya keutamaan belajar Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita sekolah di Al-Irsyad, jadi pelajaran Al-Quran itu pelajaran yang paling utama ya, paling utama. Nah nanti kita bertemu lagi untuk pelajaran berikutnya. Hanya perbedaannya di kelas 4 itu jamnya lebih sedikit ya nak ya, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Al-Quran. Terima kasih, itu saja yang ingin Ustazah sampaikan. Harapannya mulai sekarang kita niatkan hati kita untuk sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Kemudian hafalan-hafalan yang sudah kita dapatkan di kelas sebelumnya kita murojaah, kita pertahankan, jangan sampai hilang. Tapi kita juga tetap harus menambah hafalan yang akan kita hadapi ya. Tetap semangat, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.